Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Ruang 3 Official ya. Untuk kali ini kita akan bahas seputar desain rumah lagi. Ini desain rumah untuk rumah standar ya, standar tipe 36, 45 ya, 45, 50 terserah ya. Ini kalau untuk bangunan tanahnya ini bebas, tapi kalau untuk bangunannya ini tipe 36 ya kebetulan ya. Tapi ini dengan material yang bagus ya. Jadi enggak sedang, enggak yang jelek tapi yang standar tapi bagus gitu. Jadi sebelum kita untuk pembahasan video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe di video kali ini ya. Dan juga ketika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa dibagikan di untuk referensi teman-teman semua ketika membangun rumah sesuai yang diimpikan seperti itu. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung lanjut untuk pembahasan video kali ini ya. Video kali ini bertemakan rumah minimalis ya, minimalis modern ya. Ini sangat-sangat banyak dijumpai teman-teman semua ya, model-model seperti ini ya. Karena model seperti ini itu sangat-sangat laris ya di pasaran ya. Jadi dari segi fungsional, dari segi estetika dan sebagainya itu dapat semua seperti itu. Paket komplit ya. Jadi dari referensi desain seperti ini nih bisa buat sebagai contoh teman-teman semua dalam membangun rumah ya, seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke landscape-nya aja ya, biar nanti kalau di SketchUp ini kan agak kaku seperti ini ya, tapi teman-teman lihat sendiri ya. Ini enggak terlalu enggak terlalu detail, tapi kalau kita langsung masuk ke landscape ya, saya bukakan landscape. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti ini ya untuk desain rumahnya ya. Nah, ini saya aturkan untuk pencahayaannya. Ini sepertinya saya rasa cukup ya. Dan juga ini nanti yang di sini sebentar ya teman-teman, ini masih ada revisi sebentar dikit lagi. Oke, kita lanjut, nggak masalah lah. Jadi ini skip aja ya teman-teman ya. Ini tadi itu ada komponen yang salah ya, menimpa di lantainya ya. Sebenarnya ini kan nggak ada rumputnya ya. Jadi ini paving ya kebetulan ya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah dilihat ya, seperti itu. Jadi ini anggap aja pavingnya sudah ada rumputnya ya, seperti itu ya teman-teman, nggak masalah. Jadi buat referensi aja ya, kita fokus ke bangunannya aja dulu ya. Jadi ini kebetulan bangunan ini referensi ya teman-teman ya, bisa dilihat untuk desainnya. Jadi ini mengedepankan warna abu-abu ya, warna kalem ya. Bisa dilihat ini yang dari di samping kiri, kalau kita lihat ini kan samping kiri itu ada ini ya, batu pemanis ya, bukan batu, cor-coran pemanis ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini, kita zoom ya, ini ada patahan-patahan seperti ini ya, ini garis-garis seperti ini ya. Iya, seperti ini ya, bisa kita jumpai di perumahan-perumahan itu kan modelnya seperti ini ya teman-teman, seperti tali air tapi ini menjorok ke dalam ya kan. Jadi seperti ini warnanya cenderung ke abu-abuan. Jadi kalau untuk spek untuk jendelanya ini sendiri pakai kusen kayu ya, bisa dilihat kusen kayu, sudah finishing cat untuk cat kayunya ini ya, pernis ya, sudah dipernis. Dan juga ini ada rosternya, roster cor, cuman catnya sama ya antara ini dan ini kita samakan itu loh, disamakan biar bagus ya. Rosternya roster kaca ya ini ya, tapi nanti ada ventilasi kecil yang bisa agar angin-angin bisa masuk ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat dari pilar-pilarnya ini standar ya, ini pakai batu alam yang hitam-hitam itu kan teman-teman, yang hitam-hitam garis-garis ini sangat banyak kita jumpai di toko-toko bangunan, itu mesti ada yang model-model seperti ini ya untuk pilar-pilar. Dan juga untuk kalau kita langsung masuk ke sini, ini teras depan ini menggunakan keramik ya, keramik 60-60 ya ini ya, dengan model untuk pemasangan lantainya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya, seperti itu. Dan juga ini untuk taman depan, ini bisa ditanami kayak pohon palem atau yang lain sebagainya untuk pemanis ya, atau dikasih untuk itu ya, kayak kolam ikan itu kan, kolam ikan yang cor yang sekarang ini lagi populer itu juga bisa.
Terus kita lihat langsung spek untuk yang pintu depannya, ini ada buku tarung seperti ini. Ini bagus sih teman-teman, bisa buat referensi ya. Ini sangat-sangat umum ya bangunan desain seperti ini. Dan juga ini tak lupa untuk pintu samping ya, karena pintu belakang itu sudah full bangunan, jadi nggak ada aksesnya. Jadi nanti ketika ada apa-apa gitu kan, bukan ada apa-apa, misalkan ada tamu itu kan nggak sampai melewati dari sini ke sini kan, langsung kan gitu loh. Jadi kalau misalkan sudah ada akses pintu ke sini itu enak gitu loh. Jadi nanti di sini juga bisa dipakai untuk akses motor ya, sepeda motor. Dari sini dinaikkan ke sini ya, masuk ke sini nggak masalah. Jadi nanti di sini difokuskan untuk mobil aja, itu nggak masalah, kendaraan mobil ya. Coba kita langsung masuk ke ruangan sini ya, apakah ada nah seperti ini. Jadi nanti di ruangan ini ada ruangan tamu ya. Nanti itu terserah teman-teman, tapi kalau saran saya lebih bagus disekat ya. Di sini dipasang sekat ya, sekat biasa itu ya, sekat custom itu loh teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa belinya itu di toko bangunan itu ada, nanti ada beberapa referensi, atau ke desain interior ya biasanya ya. Jadi nanti itu ada untuk keperluan sekat, itu nanti bisa request, model-modelnya macam-macam seperti itu. Iya, seperti itu ya. Kita lanjut jalan-jalan. Ini kalau misalkan kita lihat dari sini, ruang tamunya itu cukup besar ya teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi nanti itu kalau untuk pemasangan sekat lebih bagus di sini teman-teman, di sini aja. Jadi nanti untuk akses menuju ke sini tinggal lewat sini aja, itu lebih bagus ya, privasi lebih dapat. Iya, seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman pengen luas, pasang sekatnya di sini, nggak masalah. Tapi nanti itu untuk posisi sofanya lebih bagus di sini ya teman-teman, jangan di sini, karena nanti itu bisa nengok ke pintu sini, kan nggak enak itu loh, jadi outdoor semua. Tapi kalau lebih bagusnya itu memang di sini, karena kan ini ada pintu samping ya. Sebenarnya ini untuk akses riwa-riwi orang, jadi riwa-riwi ketika mau bikinkan atau belikan sesuatu untuk tamunya itu kan nggak sampai nengok ke sini itu kan, nggak ngeliat itu. Jadi pemasangan untuk pembatasnya itu bisa ditaruh di sini aja. Jadi saya rasa untuk dari segini ini cukup ya, untuk ruang tamu aja itu nggak masalah. Jadi ini ada ruang tengah cukup besar ya. Jadi untuk untuk ruang keluarga, ruang santai di sini ya, seperti itu. Atau di sini juga dikasih mini bar untuk dapurnya. Kalau dapur saya rasa untuk dapur kotornya ada di belakang sini aja nggak masalah. Jadi kalau misalkan kita nengok di kiri, ini ada pintu akses menuju ke samping ya, bisa dilihat ya. Nah ini yang pintu yang tadi ya kan, seperti ini. Kita mundur lagi ya teman-teman, kita coba langsung menuju ke kanan. Ini ada kamar ya, ini kamar yang master ya, kamar depan ini biasanya ini untuk kamar master bedroom ya. Jadi nanti bisa ditaruh di model-model terserah sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Model kamarnya seperti ini ya kan, nah, bisa dimodel lah nanti, entah mau dikasih lemari, dikasih untuk ruang cuci ruang make up dan lain sebagainya, itu bisa. Cukup ya, cukup besar ya, cukup luas ya. Dan ini juga ada jendela ya, untuk angin-angin ketika sudah ditutup full gitu kan, ini juga sudah cukup ya. Saya rasa untuk angin-anginnya itu sudah cukup banget ya. Iya. Oke, kita keluar dulu. Ini kalau di sini ini bisa dipakai untuk ruang keluarga ya, terserah ya. Ini ruang santai, ruang makan juga bisa ya, seperti itu. Dan ini sebenarnya di samping sini bisa juga dipakai itu untuk dapur ya teman-teman ya. Jadi maka dari itu tadi itu sudah saya informasikan, lebih cocoknya itu untuk penyekatan di sini ya, di samping sini, karena nanti bisa menutupi ketika teman-teman lagi sibuk di dapur sini ya kan, masak-masak atau bagaimana, nanti ketika beli berbagai macam perlengkapan dapur bisa lewat samping sini, jadi nggak sampai mengganggu di ruang tamu seperti itu. Jadi dan juga kalau misalkan teman-teman mau pasang wastafel atau pasang untuk biji cuci, untuk instalasi airnya itu kan nggak terlalu jauh ya, karena nanti itu toiletnya kan ada di sini teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Nah ini toilet ya teman-teman ya, ini toilet, nanti ada toilet jongkok ya di sini ya. Ini cocok ini teman-teman, jadi nanti instalasi airnya itu nggak jauh-jauh, jadi nanti keran tinggal dikasih pertigaan aja, nanti untuk anunya tinggal di sini aja. Kitchen setnya ya, kitchen set sama nanti ada dapur tempelnya.
Dan untuk akses misalkan riwa-riwinya juga cukup luas ya saya rasa di sini ya. Jadi di sini untuk dapurnya, di sini bisa untuk ruang keluarga full ya, fokus ya. Dan di sini ada ruang tengah. Ini kalau kita masuk, ini kalau untuk ke kamar belakang di sini ya teman-teman. Nah ini kamar belakang ya. Kamar belakang ini cukup luas ya teman-teman. Bisa cocok untuk anak atau untuk orang tua, ini bagus ya, karena lebih tenang, lebih santai. Dan juga untuk pencahayaan dan angin-angin saya rasa cukup ya, karena nanti itu ada view ke belakang sini ya, viewnya langsung ke taman belakang gitu kan. Tergantung nanti diatur aja sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya. Ya kurang lebih seperti ini nih, saya rasa cukup besar ya. Iya, kalau kita keluar lagi, kita keluar menuju ke taman belakang. Nah taman belakangnya di sini teman-teman, bisa dilihat ya. Di taman belakangnya di sini, nanti itu di sini ada untuk bisa lah untuk ruang cuci, jemur dan lain sebagainya. Nanti untuk anunya bisa ditaruh di sini, karena kebetulan juga sudah didesain untuk iup-iup ini ya, kaca ini ya. Ini pakai alderan yang bening ini kan bisa, atau pakai yang kaca tempered juga bisa. Tapi kalau kaca tempered itu nanti minusnya itu mesti ada jamur kaca ya. Jadi nanti itu lebih dari segi perawatan itu teman-teman agak ribet gitu loh. Jadi kalau saya rasa kalau untuk desain di sini ya, ini hanya untuk tampilannya aja pemanis di 3D kan. Tapi kalau saya rasa lebih kalau pengen awet itu pakai galvalum yang bening itu cukup, atau pakai yang alderon bening juga cukup, terserah nanti. Atau seng ya, seng yang bening itu kan ada, asbes gelombang yang bening itu kan ada. Tergantung dari budget teman-teman semua ya kalau untuk masalah ini ya. Jadi nanti transparan ya, jadi kalau ketika mau jemur itu kan, misalkan teman-teman lupa mau ngangkat itu kan nggak sampai lupa gitu kan. Jadi meskipun lupa itu nggak sampai kehujanan gitu loh, mohon maaf. Dan ini juga posisi pas untuk itu tadi ya, untuk ruang cuci ya, karena nanti itu nggak usah instalasi, nggak usah jauh-jauh, karena nanti itu di belakang sini kan sudah ada toilet ya. Jadi tinggal disambungkan lagi, sekali lagi pakai T gitu kan. Jadi minimal biaya untuk untuk instalasi air. Nah instalasi airnya seperti itu ya. Saya rasa seperti ini cukup luas ya kalau untuk ruang jemur aja cukup luas seperti itu ya. Oke, kita masuk ke dalam lagi ya. Kita masuk ke dalam lagi, kita tengok. Nah seperti inilah. Jadi di sini nih ruang tengah ini bisa dipakai untuk ruang TV atau ruang santai bersama keluarga itu kan di sini. Tinggal diatur aja teman-teman semua sesuai selera ya kan. Seperti itu. Dan bangunan ini juga cukup tinggi ya. Jadi nanti itu kalau dari sini ke sini tuh kita 3 meter lebih ya. 3,5 meter bisa. Ya cukup tinggi ya seperti itu. Iya, juga sudah ada desain untuk ceilingnya ya. Untuk ceiling itu adalah atap ya. Desain atap seperti ini, standar ya. Jadi nanti itu seperti cor-coran itu kan. Kalau itu tergantung ya. Sekarang ini kan ada model ceiling yang custom, ada yang pakai itu lampu LED, backlight dan lain sebagainya. Itu kan bisa sesuai selera kalau itu ya. Karena ini kita bahas sekarang ini untuk fungsionalnya dulu aja seperti itu. Oke, kita mungkin bisa langsung keluar aja ya. Ini kayaknya room tournya sudah cukup karena bangunan ya standar seperti ini ya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya teman-teman semua ya. Terus saya beri saran lagi ya, sedikit saran kalau untuk pembangunan itu lebih bagus diborongkan ya. Karena apa? Dari segi lebih hemat biaya, kita bisa kontrol untuk pekerjaannya. Dan juga ketika musim hujan itu kan terkadang kalau misalkan pekerjaan harian itu kan orang kan kalau sore itu kan nganggur gitu kan, karena kan hujan, bisa dijadikan alasan. Nah otomatis itu kan makin lama makin bayarnya itu kan makin berat itu loh di kita. Jadi sebagai owner, sebagai orang yang bijak, jadi kita harus benar-benar bisa kontrol keuangan, kontrol untuk pengeluaran juga ya seperti itu. Karena nantinya itu kan untuk material dan untuk finishing itu kan cukup besar. Saya rasa kalau untuk pembangunan seperti ini tuh bisa
menghabiskan biaya sekitar hampir 200-an ya, 200-an lebih ya kalau untuk bangunan seperti ini ya. Karena sekarang ini dari pembiayaan seperti batu bata, terus nanti untuk semen dan lain sebagainya kan sekarang lagi naik-naiknya itu kan, karena banyaknya pembangunan perumahan ya kan, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman misalkan dapat rezeki lebih, ya nggak masalah. Sekalian karena mikirnya gini teman-teman, kalau bangun rumah itu kita mikirnya ke depannya itu loh. Jadi biar kita nempati juga enak, perawatan juga minim banget gitu kan. Jadi bisa awet sampai puluhan tahun itu loh. Seperti itu. Jadi untuk apa namanya ya, bahan pertimbangan ya. Jadi agar supaya nanti nggak mindoni gitu loh. Jadi ketika mau bangun terus nanti ada perawatan lagi kan otomatis keluar biaya lagi gitu kan. Kalau saya rasa lebih bagus tuh bangun sekalian yang bagus untuk sampai jangka panjang seperti itu. Tapi nanti untuk kali ini tuh apa namanya yang saya sampaikan seperti ini itu apa ya, bisa dipakai bahan pertimbangan lah teman-teman. Kalau misalkan memang dananya minim ya sudah, nggak usah dipaksakan gitu. Tapi kalau misalkan dananya ada itu kan, apa salahnya kita langsung bangunnya sekalian langsung itu tadi, langsung aman itu loh. Karena memang itu tadi, mengingat perawatan dan juga biaya tukang sekarang ini kan mahal banget ya, seperti itu. Sekarang aja di daerah Jawa Timur teman-teman, yang di Malang sini itu aja 150 per hari. Tapi kalau misalkan diborongkan itu nanti kan langsung kelihatan kan. Jadi biasanya ada negosiasi antara tukang sama owner pemilik rumahnya itu kan. Ini gua aja, Pak, misalkan borong bangunan ini ya, ini perkiraan selesainya berapa hari, terus biayanya berapa, terus nanti itu ketika apakah ada garansi ketika selesai bangun itu, apakah ada garansi. Nah itu kalau misalkan perjanjian pemborongan ya kecil-kecilan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti antara tukang sama teman-teman yang mau bangun, jadi nggak perlu pakai yang pengawas seperti itu, nggak perlu sebenarnya ya. Kalau untuk bangunan seperti ini bisa kita cek sendiri aja, nggak perlu pakai pemborong, jadi nanti langsung seperti itu aja. Biasanya kalau pemborong itu kalau misalkan sudah kelasnya itu kelas high end itu kan, udah masuk ke rumah mewah itu kan, jadi nanti ada tukang spesialis masing-masing itu kan, seperti itu. Jadi kalau untuk yang bangunan sekecil seperti ini ya saya rasa nggak perlu lah pakai pemborong ya, karena memang dari segi biaya kalau pakai pemborong itu kan nambah, dan juga nanti itu ya banyak yang bisa kita alternatifkan agar supaya nggak usah pakai pemborong gitu kan. Jadi nanti negosiasinya seperti itu, dan juga jangan lupa hitam di atas putih ya kalau untuk proyek seperti ini ya. Proyek kecil-kecilan untuk bangun rumah ini juga nanti itu kan ada rencana oret-oretan, karena nanti itu kedepannya itu terkadang itu ada tukang yang nakal teman-teman kalau misalkan nggak ada hitam putih ya. Jadi bangunan sudah selesai gini ya, belum selesai ya, misalkan sudah 70% loh Pak, ini ternyata ini ya di luar prediksi gini-gini. Tapi kalau misalkan teman-teman punya yang namanya hitam di atas putih perjanjian, itu nanti itu enak gitu. Jadi tukang tuh nggak semena-mena itu kan. Jadi Pak, ini tinggal ini kan jadi tinggal disodorkan ini sesuai kesepakatan yang kemarin. Nah seperti itu, harinya sekian, aninya sekian. Kalau sudah seperti ini kan, ini urusannya beda lagi Pak. Nah bisa seperti itu. Jadi kadang orang itu kalau hanya lewat omongan aja tanpa bukti itu kan kurang kuat seperti itu ya. Tapi kalau misalkan sudah seperti itu dan juga ada yang namanya materai, nah itu kan sudah berbadan hukum lah, minimal untuk agar supaya tukang itu takut gitu loh teman-teman. Takut ketika nggak sesuai janji gitu loh. Takut ketika hasilnya bangunan itu nggak maksimal seperti itu kan. Seperti itu. Jadi bisa dipakai untuk pertimbangan teman-teman semuanya. Kalau untuk surat perjanjian kerjasama ya hitungannya ya, seperti itu kan kecil-kecilan gitu kan, proyek kecil-kecilan itu nanti banyak kok teman-teman, misalkan mau nyari di internet itu banyak. Jadi perjanjian untuk pemborongan pembangunan itu kan nggak masalah, ada ketika aja di Google itu ada. Atau kalau minimal teman-teman mau konsultasi atau masalah seperti itu, nanti ya ke notaris saja ya. Notaris itu biasanya ada, Pak, datang ke notaris, Pak, ini saya mau bangun rumah gitu kan. Kebetulan Bapak ini tukang, nah tukangnya diajak ke notaris saja, nggak masalah. Tapi itu dengan catatan kalau misalkan memang teman-teman benar-benar itu tadi ya ada lebih dikit ya. Karena nanti kalau di notaris itu kan nambah biaya lagi ya, minimal untuk itu tadi loh, biar
agar supaya tukang itu agak takut gitu kan. Tapi nggak masalah kalau itu sebenarnya bisa di skip ya teman-teman. Kalau lebih bagusnya, lebih biar nggak ada biaya lagi, ya cari aja di internet ya, ketika aja itu surat perjanjian antara tukang dan itu tadi, antara tukang dan owner, itu aja ya, pekerjaan untuk bangun rumah itu kan. Dan nanti tinggal di surat aja, ditulis aja, bisa ditulis pakai komputer atau dipakai tulis tangan, nggak masalah. Jadi yang penting itu apa-apa aja pekerjaan, poin-poin apa aja yang dikerjakan itu nanti bisa kesepakatan, lama pekerjaan sampai berapa, nanti itu seperti ini itu kan, di luar material dan lain sebagainya, seperti itu ya. Itu bukti otentik ya, bukti kuat ya, itu ya, seperti itu ya. Jadi saya rasa untuk saat ini ya seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dalam membangun rumah ya, biar lebih aman, biar lebih enak, lebih murah gitu kan. Jadi biar lebih terkontrol keuangan, pengeluaran dan lain sebagainya ya. Dan oh ya, tadi itu sudah saya lupa ya, ini ada tandon ya di sini ya, tandon yang ya ini 1 kubik ya, ini ya 1 sampai 5 kubik terserah ya. Kalau ini mereknya macam-macam ya, kapasitas juga macam-macam. Ini sesuai dengan budget dari teman-teman semua ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus Ruang 3 Official, kita akan membagikan seputar desain rumah, desain arsitek, bangunan, gedung, villa dan lain sebagainya. Oke, terima kasih telah menonton. Sekali lagi sampai jumpa di video berikutnya dan see you in the next video. Salam sukses bagi teman-teman semua.